Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan kebijakan terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya bagi para tenaga honorer dan non aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pada tahun 2024 di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, pemerintah kembali menganggarkan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan pensiunan. Lalu bagaimana dengan tenaga honorer? Untuk di peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan pembayaran THR dan gaji ke-13, memang tenaga honorer atau non ASN juga disebutkan sebagai penerima yang berhak untuk dibayarkan tunjangan hari rayanya. Adapun tenaga honorer yang bisa dibayarkan THR-nya adalah para tenaga honorer yang gaji dan tunjangannya itu didapatkan atau bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta APBD. Jadi tenaga honorer untuk instansi pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan pembayaran tenaga tunjangan hari raya itu bisa dibayarkan THR-nya. Namun rekan-rekan sekalian, di peraturan pemerintah itu juga disebutkan bahwa pembayaran THR itu akan didasarkan pada kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Nah, berkaitan dengan hal itu, untuk di kabupaten, di pemerintah Kota Mataram sendiri, ya ini sebagai contoh untuk Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memang pada pekan ini akan membayarkan tunjangan hari raya bagi ASN, yakni PNS dan P3K. Untuk pencairan THR 2024 itu pihak pemerintah kota itu akan menunggu regulasi yang mengatur terkait dengan dokumen pencairan THR dan berdasarkan apa yang dikatakan oleh pejabat Pemkot Mataram, maka THR ASN itu bisa cair pada akhir bulan Maret ini. Rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan pembayaran THR bagi non-ASN atau tenaga honorer yang ada di Kota Mataram ini? Ini yang dikatakan Syakirin, yang mengatakan bahwa untuk Pemkot Mataram sendiri tahun ini itu tidak membayarkan atau tidak menyediakan tunjangan hari raya bagi para tenaga honorer dan non-ASN. Itu disebabkan oleh karena berdasarkan apa yang dikatakan bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah serta surat edaran Mendagri yang diterimanya bahwa honorer itu tidak termasuk yang mendapatkan THR. Jadi yang dapat itu hanya ASN termasuk P3K. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, di sini ditambahkan bahwa honorer di bawah naungan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri disebutkan bahwa THR yang bersumber dari APBD itu diberikan kepada pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah, keuangan BLUD. Nah, sementara di Kota Mataram yang termasuk ke dalam BLUD adalah RSUD. Nah, di sini yang menarik adalah surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Saya mencoba mencari terkait dengan regulasi ini sampai dengan saat ini belum dapat. Namun yang pastinya berdasarkan sepengetahuan saya, untuk pembayaran THR itu diatur dalam peraturan pemerintah yang baru saja diterbitkan. Jadi di peraturan pemerintah itu memang disebutkan bahwa tenaga honorer itu bisa dibayarkan THR-nya. Hal ini terbukti dari adanya beberapa daerah yang memang menganggarkan untuk pembayaran tunjangan hari raya bagi para tenaga honorer dan non-ASN. Namun yang pastinya rekan-rekan sekalian, di regulasi itu juga sudah disebutkan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 ini memang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi mungkin ada daerah yang membayarkan dan mungkin juga ada daerah yang tidak membayarkan oleh karena memang kemampuan keuangan daerahnya tidak mampu untuk membayarkan THR-nya.
Jadi sepenuhnya tergantung dari kondisi daerah masing-masing. Kita berdoa saja semoga banyak rekan-rekan kita tenaga honorer dan ONSM yang dibayarkan THR-nya dan gaji ke-13-nya pada tahun ini. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.